Mencuat lagi kasus korupsi kardus durian. Baru 2 hari digadang-gadang jadi cawapres Anies, Caimin langsung dibidik KPK soal kasus korupsi. Waduh, dua-duanya kok kena kasus korupsi mulu? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dari hasil jawaban dari pihak KPK, sebenarnya KPK intens terhadap kasus kardus durian itu yang melibatkan 3 terdakwa sebelumnya. Nah, di dalam dakwaan yang terdahulu itu KPK sudah menyampaikan bahwa ini kaitannya dengan Pak Muhaimin Iskandar. Namun di dalam dakwaan Pak Muhaimin tidak sebagai apa-apa, cuman hanya seolah-olah mengikuti aliran dana ke sana. Sehingga di dalam dakwaan yang dulu disampaikan oleh pihak KPK, majelis tidak mengakomodir itu. Makanya dengan tidak diakomodir sama majelis, pemutus perkara yang 3 terdakwa itu dianggap tidak dilanjutkan, tidak perlu dilakukan penyidikan. KPK untuk segera menuntaskan kasus durian kardus yang melibatkan saudara Muhaimin Iskandar, yang itu kasus itu sudah dari 2011 dan beberapa tahun yang lalu sampai sekarang belum diselesaikan oleh aparat. Kami mengikuti apa yang menjadi suara dari masyarakat, ya. Artinya beberapa kali dilakukan berasa di depan gedung KPK, ya, terkait kemudian bagaimana kelanjutan dari perkara korupsi yang dulu ditangani oleh KPK, ya, mengenai dugaan keterlibatan adanya pihak-pihak lain, gitu, ya. Ini saya kira ini kan perkara yang sudah cukup lama memang, ya, di KPK. Kalau memang ada bukti saat itu tentunya sudah dikembangkan pada saat itu, gitu, ya. Namun sekali lagi, ya, tentu karena kami memahami bagaimana peran serta dan aspirasi serta masukan, ya, dari masyarakat, kritikan terkait dengan penanganan perkara di KPK, tentu kami akan pelajari lebih lanjut nanti, ya. Sampai ke menteri yang nomor 3 itu belum bisa merumuskan sampai situ. Tapi di dalam 3 itu saya minta untuk didalami. Dan ini semata-mata sekali lagi ya biasalah mati untuk asas keadilan dan kebenaran. Jadi daripada digantung terus tidak ada kepastian, kasihan orangnya, maka segera harus dituntaskan. Dan itulah yang kira-kira gambaran sederhana. Dan kalau toh ini ada pertanyaan apakah ini Caimin karena jadi wapres, itu bagi saya jangankan calon wapres, calon apapun bagi saya itu tidak terlalu menghambat. Tapi kalau motif pribadi kira-kira ya gambaran untuk sekedar juk aja kira-kira. Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai Wakil Presiden untuk maju di Pilpres 2024. Nasdem telah bekerja sama dengan PKB dan menyetujui duet Anies dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 per Kamis 31 Agustus. Belum genap 2 hari jadi cawapres Anies, Caimin mendapatkan sinyal akan diperiksa oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan sinyal untuk memanggil dan memeriksa Ketum PKB Muhaimin Iskandar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu, sebab kasus rasuah pengadaan Sistem Proteksi TKI terjadi pada 2012. Pada saat itu Caimin atau Gus Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009 sampai 2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Kata Asep, setiap pejabat di Kemenaker sewaktu korupsi terjadi berpeluang dipanggil tim penyidik KPK. Dalam kasus ini diketahui KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Berdasarkan informasi Tribunnews, 3 tersangka itu adalah Sekretaris Barenbang Kemenaker Inyo Mandarmanta, Direktur PT Adi Inti Mandiri Kurnia, dan Reina Usman. Reina Usman sempat menjabat sebagai Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja di saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain di Kemenaker, Reina Usman merupakan anak buah Muhaimin di PKB. Reina dikabarkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR Dapil Gorontalo. Reina sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Bali. Sementara, PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan teknologi informasi.
Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI berada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atau BINAPENTA. Harga paket proyek pada 2012 lalu adalah senilai 20 miliar rupiah. KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga atau markup terkait dengan pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia. Dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Jika Caimin diduga terlibat kasus korupsi, maka tak afdol rasanya bila tak membahas soal korupsi yang melibatkan pasangannya, yaitu Anies Baswedan. Seperti rumah DP 0 rupiah, awalnya dibilang sebagai program rumah DP 0%, kemudian menjadi rumah DP 0 rupiah. Awalnya seperti menyajikan rumah tapak, tapi kenyataannya yang jadi adalah rumah lapis alias rumah susun. Awalnya dijanjikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah MPR, ternyata harus punya penghasilan minimal 4 juta rupiah per bulan. Bahkan pada pembahasan anggaran 2021, pembangunan rumah DP 0 tidak muncul di anggaran, tapi justru pengadaan lahan terus-terusan ada. Soal pengadaan lahan inilah yang akhirnya menjadi lahan korupsi. Kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk proyek rumah DP 0. Bukan cuma itu saja, kasus Formula E di era Anies yang menghabiskan total dana triliunan rupiah itu juga diduga kuat menjadi ladang korupsi, terutama dalam hal komitmen fee yang tidak jelas kemana larinya. Bahkan karena dugaan kuat mega korupsi Jakarta International Stadium, semakin lama juga semakin tercium baunya. Kita melihat apa yang menjadi fakta lapangan, bahwa ada satu bagian tribun yang jebol karena dianggap sebagai ulah brutal dari penonton. Struktur yang diduga kuat dikorupsi besar-besaran sampai mengancam keselamatan para supporter. Kualitas rumput dan parkir pun apa adanya dan tentu masih banyak lagi. Melihat kecocokan antara Caimin dan Anies soal korupsi inilah yang membuat mereka memang benar-benar cocok bersanding menjadi capres dan cawapres. Jangan mengira mereka ini bersia, luarnya saja kelihatan santun, luarnya saja kelihatan berpeci, tapi dalamnya tak ubahnya penyamun yang menguras duit rakyat. Lintah darat yang berbalut dengan kesantunan, yang licik dan menghisap darah orang lemah demi kekuasaan. Bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jakmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk, kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya Ram Barat. Padahal ada Ram Timur. Kita nggak tahu kenapa Ram Timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar.
Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jakmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jakmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jakmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jakmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jakmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jakmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti toh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?